Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Ya, di sini nanti Bulis ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang kurikulum yang akan anak-anak pelajari selama 3 tahun ke depan. Oke. Di SMK Dwi Dharma kita menggunakan kurikulum nasional, yaitu di situ mencakup mata pelajaran antara lain mata pelajaran muatan nasional, kadang disebut dengan mapel A, muatan kewilayahan, mapel B, dan muatan peminatan kejuruan. Jadi untuk yang membedakan nanti di mapel C-nya, karena mapel A dan mapel B itu semua jurusan nanti mendapatkan. Oke, kita akan kupas satu-satu di sini apa aja isinya. Untuk mapel wajib A atau muatan nasional itu nanti terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila atau PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, itu hanya akan nanti diperoleh di kelas 10 saja. Dan yang selanjutnya adalah bahasa Inggris. Itu adalah muatan nasional. Semua jurusan akan mendapatkan muatan nasional, baik itu nanti TBSM maupun tata busana. Yang selanjutnya yaitu mapel wajib B atau disebut dengan muatan kewilayahan. Apa saja di situ? Yaitu yang pertama seni budaya dan penjas orkes. Seni budaya itu hanya didapatkan di kelas 10 saja, sedangkan penjas didapatkan di kelas 10 dan 11. Kelas 12-nya tidak ada penjas orkes. Selanjutnya, nah ini adalah mapel C yang membedakan antara masing-masing jurusan, disebut dengan muatan, peminatan, atau kejuruan. Dibagi menjadi 3, yaitu mapel C1, dasar bidang keahlian, mapel C2, dasar program keahlian, C1 dan C2 itu nanti didapatkan di kelas 10. Dan yang terakhir adalah C3, kompetensi keahlian, didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Oke, yang pertama kita bahas yang tata busana dulu, C1 tata busana. Di situ mapelnya yang didapat adalah simulasi dan komunikasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Untuk ini nanti untuk anak TBSM nggak mendapatkan IPA terapan dan kepariwisataan, tapi kalau simulasi dan komunikasi digital masih sama. Selanjutnya nanti C2 dasar program keahlian tata busana, isinya apa aja di sini ya, bisa kalian lihat. Yang pertama pengetahuan bahan tekstil, dasar desain, pembuatan pola, dan teknologi menjahit. Jadi untuk mapel C2 ini didapat di kelas 10 dan hanya program tata busana saja yang mendapatkan mapel-mapel tersebut. Selanjutnya, untuk kompetensi keahlian tata busana C3 ini didapat di kelas 11 dan kelas 12. Isinya apa saja di situ? Nah, di sini ada dasar desain, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana custom made, pembuatan busana industri, dan produk kreatif. Ini nanti didapatkan di kelas 11-12. Untuk produk kreatif itu semua nanti jurusan mendapatkan, tapi menitik beratkan kepada jurusannya masing-masing. Jadi walaupun sama-sama produk kreatif atau PKK disebutnya itu, antara program tata busana dan TBSM itu berbeda dalam menitik beratkan pada kreativitasnya disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan ke TBSM dulu ya, teknik bisnis dan sepeda motor. C1-nya apa aja? Masih sama, simulasi dan komunikasi digital. Yang membedakan yaitu fisika dan kimia. Kalau tadi yang tata busana tidak ada fisika kimia, kalau yang TBSM mendapatkan fisika dan kimia. Untuk mapel C2-nya jurusan TBSM antara lain di situ
yaitu yang pertama, gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar otomotif. Ini hanya didapat di jurusan TBSM atau Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Oke, lanjut ke C3, kompetensi keahlian TBSM. Mapelnya apa saja di situ bisa anak-anak lihat, yaitu pemeliharaan mesin, pemeliharaan sasis, dan pemeliharaan kelistrikan. Yang terakhir masih sama, yaitu produk kreatif. Seperti yang Bu Lis sampaikan tadi, produk kreatif atau PKK walaupun sama-sama PKK tapi masing-masing jurusan menitik beratkan pada jurusannya masing-masing. Jadi kreativitas anak-anak nanti bisa dilihat di situ di PKK-nya. Oke, itu adalah mapel masing-masing jurusan. Yang terakhir adalah muatan lokal. Kalau muatan lokal itu nanti semua jurusan sama, yaitu muatan lokal berdasarkan provinsi, yaitu bahasa Jawa. Oke, itu adalah semua mapel yang akan anak-anak tempuh dari kelas 10 dan sampai kelas 12. Jadi punya gambaran nanti saya dapat pelajaran apa saja. Jadi nanti begitu keluar dari SMK Dwi Dharma, anak-anak sudah bisa mempraktekkan mata pelajaran produktif C1, C2, dan C3. Sekarang setelah mengenal mata pelajarannya, saya sampaikan juga jumlah jam per minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kalian anak-anak kelas 10 itu mendapatkan 40 jam pelajaran di situ. Satu harinya adalah nanti 10 jam pelajaran, ada 2 kali istirahat, dan 1 jam pelajarannya sekitar 45 menit. Jadi nanti kalau kita sudah tatap muka, ya sudah luring, kalau pandemi corona ini sudah berakhir, anak-anak nanti masuk jam 7, pulangnya jam 3 lebih 10 menit. Kita menggunakan 5 hari kerja, untuk hari Sabtu bisa belajar di rumah. Itu ya anak-anak. Saya kira itu yang bisa Bu Lis sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita berdoa semoga kita segera bisa melalui masa pandemi COVID ini, bisa bertatap muka lagi dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan langsung praktek sesuai dengan jurusannya masing-masing. Terima kasih, thank you, stay at home, stay safe, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.